Kesempatan pada hari ini untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu kedua, pemaparan visi dari calon guru penggerak. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan hasilnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita bersalawat, kita diberi yaumil syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya melihatnya seperti itu, makanya saya ambil dari beberapa yang terjadi, yang benar-benar terjadi di sekolah kita. Makanya saya mengambil ini, hayalan saya tentang murid di masa depan itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian murid merasa senang dan gembira datang ke sekolah merasa senang. Jadi kalau tak datang tidak merasa oh saya rugi kalau tidak ke sekolah, seperti itu. Tentu berharapnya dari murid yang kita harapkan senang dan gembira datang ke sekolah, tentu diri kita sendiri dulu, seperti itu. Jadi harapan saya tentang murid yang senang dan bergembira datang ke sekolah, tentu kita sebagai guru senang dan gembira terlebih dahulu untuk datang ke sekolah. Jadi kita ini bukan hanya, kita tahu mungkin sebagian dari ibu bapak guru tidak tahu apa yang terjadi di sekolah kita untuk saat ini. Mungkin beberapa guru saja yang tahu ada masalah yang terjadi di sekolah kita, rupanya sudah sampai ke sekolah-sekolah yang lain, seperti itu. Jadi ini bukan sebuah isu sekolah kita saja, tetapi sudah menjadi isu dari sekolah-sekolah lain juga. Bagaimana tadi? Jadi baik, tadi pertanyaannya apa kaitan visi kita dengan instrumen sekolah, ya sebetulnya seperti itu. Berarti seperti ini Pak Eko, kalau kita mengikuti beberapa pelatihan Merdeka Remaja, sebenarnya tidak mesti harus nilainya itu dari ujian tes. Kalau Bapak Eko sekarang masih pakai K13 ya. Tapi kalau untuk selanjutnya Bapak Eko sudah kelas 5 itu menggunakan Merdeka Mengajar, kalau Bapak Eko mengatakan kelas saya Bu tidak mau ada ujian tertulis, boleh. Kenapa tidak boleh? Bapak Eko bisa mengambil dari lembar pengamatan atau portofolio, itu tidak disalahkan. Jadi mengapa kaitannya? Visi kita ini kan kita membentuk karakter, bukan membentuk nilai. Visi yang saya jabarkan ini membentuk karakter anak, bukan membentuk nilai. Jadi kalau seandainya nilai anak, makanya tadi kita tebalkan yang samar itu. Mungkin di pelajaran bahasa Indonesia dia tidak bisa membaca, tapi dia di olahraga dia bisa tinggi. Kan tergantung Bapak Eko mau ketuntasannya seperti apa. Ketuntasan kan sudah tidak ada lagi, tapi anak itu mampu dan tidak mampu saja di dalam kurikulum Merdeka. Jadi visi kita ini sebenarnya berkaitan apa yang kita mau di diri anak kita itu tersebut. Seperti itu, Bapak Eko. Gimana? Puas. Jadi gini, Bapak Eko ini masih bingung. Kan tetap juga loh kita melakukan ujian tertulis. Bapak Eko boleh tidak melakukan ujian tertulis. Karena tadi itu kan masih ada yang peringkat-peringkat gitu. Tidak usah berperingkatnya. Yang penting Bapak Eko tahu, oh, ini anak pramuka yang ikut pramuka ini mereka kreatif ini, mandiri. Bapak Eko naikkan aja nilainya. Kalau masih mengingat dia butuh nilai gitu, menaikkan aja. Oh, orang itu tuntasnya semua. Seperti itu. Jadi ada tujuan kita itu ada. Kalau karakternya bagus,
ini sebetulnya mau tetap di zona aman. Karena apa? Kalau nilai ini kan lebih mudah diberikan daripada kita membuat lembar pengamatan atau portofolio, iya kan? Kalau di nilai ini jawab aja A, B, C, D, ibaratnya salah, benar, seperti itu. Jadi kita senang memberikan dia nilai gitu. Tapi tidak pernah terpikir kepada kita untuk bagaimana memberikan mereka nilai itu berdasarkan lembar portofolionya, seperti itu. Saya akui juga saya sendiri saja jarang memberikan lembar portofolio, kecuali US praktek. Itulah baru lembar portofolio. Dia bisa melakukan. Pernah nggak kita berpikir bahwa anak-anak kita ini tidak butuh nilai aja gitu, tapi karakter juga kita tanamkan pada diri mereka seperti itu. Mungkin karena K13 masih berfokus pada nilai lah seperti itu. Tetap nanti di kurikulum Merdeka juga ada nilainya, cuman kan berubah pandangannya, konsepnya kan sudah berubah seperti itu. Itulah yang mau kita tingkatkan lagi. Mungkin di kelas 1 sama di kelas 4 sudah melakukan yang seperti itu. P5-nya udah jalan gitu. Kalau kita ini kan masih di ujung-ujung kita ini, masih menggunakan K13 seperti itu. Ketika dia melakukan P5-nya, pasti ada nilai plusnya dari dia yang aktif dan kreatif tadi. Iya kan? Jadi sebenarnya mungkin dari Bu Lucy lah sendiri. Bu Lucy kan sudah melakukan kurikulum Merdeka seperti itu kan? Tapi yang untuk kurikulum 2013 ini mungkin sudah mengarah ke kurikulum Merdeka. Iya betul. Nah, jadi itu tidak ada sekarang ini tidak ada pembedaan antara kurikulum Merdeka sama iya. Cuman kan sekarang kalau Lucy kan sudah dari ini, tapi kan sebenarnya udah bisa komunikasikan seperti itu kan? Tapi untuk P5 dia tersendiri penilaian. Iya, jadi itu. Yang dimaksud Pak Eko ini tadi, instrumen untuk penilaian sikap itu bentuknya seperti apa mungkin? Bukan boleh tahu atau tidak. Iya, kalau untuk tes tertulis itu, kalau misalnya kita tidak membuat, itu kan sesuai kesepakatan sekolah, boleh tidak membuat. Karena kan kita udah sepakat di sekolah 5 ini membuat ada ujian tes tertulis, ada ujian praktek. Nah, sekarang untuk yang ditanyakan Pak Eko tadi, instrumen untuk isi Bu Fitri ini untuk mengukur berani, mandiri, kreatif itu instrumennya bentuknya seperti apa? Tadi kita sudah buat indikatornya, tapi bukan instrumen ya, indikatornya. Anak itu saja sudah berperilaku baik di sekolah, mematuhi aturan, itu sudah masuk ke dalam visi kita. Jadi kalau kita ambil instrumen yang instrumen dinilai seperti itu, kita pun bingung sama visi sekolah kita. Iya kan? Kalau kita ambil adalah instrumennya harus kita beri nilai di setiap anak yang unggul dalam prestasi itu bagaimana? Berarti yang unggul dalam prestasi yang dapat juara di MLS 2N atau O2SN itu bisa kita kasih nilai yang maksimal. Nah, jadi seperti itu kalau kita berpatokan kepada nilai yang ada instrumen tadi, tapi indikatornya ada. Anak itu tadi saya ambil satu saja ini yang pemahaman akhlak mulia pada peserta didik itu bukan didasarkan kepada mau kita buatkan penilaian, bukan instrumen, tetapi indikatornya berubah. Anak itu jadi lebih berperilaku gitu. Jaringan tak ada, Pak. Seperti ini. Dari ini tidak perlu nilai, cuma apa saja indikator akhlak mulia dari pengembangan sikap positif di pekan kedua tadi?
dia tidak melakukan bullying, itu udah berarti sudah ada karakter pada diri dia itu, berubah perilaku dia seperti itu. Rasa malu berbuat tidak. Ada anak-anak ini yang teks punya aja membuat orang merasa itu tidak baik, seperti itu. Itu masuk ke bullying kan? Itu bullying. Dia kan ada anak-anak ini seperti dia joget, tapi ditengok sama teman-temannya, kita nengok pun tidak pantas seperti itu. Dia malu mau berbuat seperti itu. Ada kesadaran dirinya gitu, perilakunya. Ya begitulah kalau aturan mengikuti aturan baik di sekolah maupun di rumah seperti itu. Mungkin sedikit tambahan mungkin. Boleh. Yang dimaksud Eko tadi itu kan visi Bu Fitri untuk menumbuhkan yang apa mulia, kreatif itu kan kita sudah tuangkan itu di dalam RPP atau modul ajar. Kalau untuk K13 itu makanya nanti dimunculkan dimensi yang 6 dimensi tadi di rapor. Itulah penilaian. Jadi instrumennya kita buatkan, kita tuangkan di dalam RPP atau modul ajar. Makanya di dalam RPP kita itu kan nanti ada sikap misalnya kreatif, ada sikap mandiri. Kan ada tuh di dalam kegiatan pembelajaran kita selipkan yang kalau sekarang kan di PSD itu namanya kan. Ya. Diselipkan lah. Jadi visi Bu Fitri tadi sudah tercapai kalau misalnya kita sudah melaksanakan sesuai dengan RPP yang kita buat. Ini visinya sudah terlaksana. Kalau menurut saya begitu. Nah, berarti instrumen nilainya itu kan berarti kan berdasarkan Apa yang kita mau nilai? yang kita buat di RPP, lembar pengamatan atau portofolio, iya kan? Berarti kan itu juga jadinya. Kita tuangkan dia Ke dalam? atau modul ajar. Iya, ke dalam modul ajar seperti itu. Jadi Pak Eko yang tak mengertinya itu untuk mencapai visi tadi itu nilainya itu bagaimana gitu? Itu tadi maksudnya mengukur tadi itu kita kayak mana supaya kita tahu kita mau melangkahin kemana ini gitu kan. Kalau kita menanamkan artinya mandiri, kita mandiri, kreatif tadi kan kita mengukur anak itu dari kita mengajar itu bagaimana kan gitu kan. Misalnya dalam kelompok tadi ya kolaborasi, ya itu kita ukur gitu kan. Iya, itulah yang masuk dalam apa tadi. Tadi kan saya nggak tahu, gitu. Kita yang nggak tahu saya kan. Saya untuk menguji, bukan saya tak tahu gitu ya. Kalau dikasih nilai bagaimana cara menilainya? Kan begitu. Sementara kan kita tidak ada mengambil angka-angka di dalam RPP atau AJP juga kan ada karakter yang akan diharapkan, Karakter yang akan diharapkan. jawab. Kalaulah dari dulu kita berpatokan pada RPP tadi atau AJP tadi yang ada di sana karakter, tak payah-payah kita dah. Anak disiplin anak. Nak baris, kita mau bicara. Apa kata dia? Setiap Senin, dia kan? Sebetulnya udah ditanamkan di dalam diri anak tadi kedisiplinan, tanggung jawabnya udah disiplinkan. Nah, kau tak pikir, yang udah terlambat, kan tak disiplin, tak tanggung jawab. Jadi udah ditanamkan. Nah, anak itu sendiri yang payah kita mengubah karakternya dulu. Tidak salah pemerintah itu karakter-karakter udah ada dari dulu udah ada. Di dalam pembelajaran itu misalnya karakter yang diharapkan, temanya apa? Temanya diri sendiri, ya kan? Foto buku, memelihara kebersihan tubuh di kelas 1 kan gitu. Yakin nggak Bapak Ibu dia foto buku? Setiap bulan tuh panjang nggak bukunya? Sudah dipelajari apa belum? Udah kan? Nah, jadi inilah yang harus kita tanamkan. Bukan harus kita beri nilai, ya kan? Tak nilai tadi istilahnya bukan abstrak, konkret ya. Konkret nyata, abstrak yang tak nyata. Gitu. Kita ada ajarkan potong kuku nak, potong rambut, ya kan? Udah dipelajari di dalam RPP, udah ada ditanamkan. Tuh sampai saat ini kalau rambutnya panjang, nak ditegur dulu, potong rambut.
nak buku kamu kok hitam kali. Dari kelas 1 sampai kelas 6 nggak juga berubah ya. Itu menurut saya kan. Ya, isi sekolah itu bukan di dalam pelajaran aja seperti itu Pak. Maksudnya itu visinya itu bukan di dalam pelajaran kita aja gitu. Jadi jangan ajukan itu nilainya macam mana. Maksudnya saya itu bagaimana anak itu dari pertama datang sampai pulang sekolah tertanam karakter yang kita harapkan. Nah itu bukan di dalam pelajaran. Dalam pelajaran disiplin membuka buku, rasanya itu masih udah dari kelas 1. Nanti buka bukunya sampai kelas 6 udah dibuka bukunya, belum baru kita datang baru buka buku, baru ngambil buku dari tas. Berarti kan memang udah belum tertanam dari karakternya seperti itu. Yang diharapkan itu seperti itu. Tanpa disuruh, tanpa dibilangkan kembali, mereka udah tahu gitu. Bersihkan kelasnya. Ini nanti ada masuk kita masih juga sampah itu kok belum dibuang tong sampah. Kamu mau kelas kita ini belalat kan seperti itu. Jadi kalau pas pelajaran aja kita nilai, dalam keseharian dia pun tidak kita tanamkan, rasanya nilai itu pun sia-sia. Sebabnya di akhir mata pelajaran kita tidak usah munafik sebagai orang guru lah. Dongkraknya itu, simsalabimnya itu pasti ada, seperti itu. Kalau untuk instrumen tadi mungkin Bukit bisa juga kita buat seperti ini. Kita di dalam setiap tahun ajaran itu kita ngasihkan ke siswa, kita kasih tahu ke siswa dulu, kita sosialisasikan ke siswa dulu apa aja penilaian akan kita lakukan. Itu memang seharusnya kita kasih tahu dulu sama anak. Ada nama seperti kontrak kerja, kesepakatan kelas, ya itu memang harus kita kasih tahu ke anak di awal tahun ajaran. Inilah Seperti instrumen tadi, penilaian sikap tadi kita kasih tahu untuk semester ini yang kita mau nilai adalah dimensi kreatif, berakhlak mulia. Jadi kita bisa juga kita buat dalam bentuk penilaian, kita buat rentang 1 sampai 4. 1 untuk kurang baik, 2 baik kan? 1 kurang baik, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Kita buat rentang seperti itu kan untuk penilaian sama anak. Bisa juga kita sebagai guru. Iya betul. Makanya lah Bu, saya ini kan menyampaikan visi pribadi saya. Kalau tanpa kalian saya ini tak ada. Saya tak ada apa-apanya. Saya cuma menyampaikan ayo kan itu makanya berkolaborasinya bukan sama ibu aja. Sama ibu guru aja enggak. Maka tadi saya bilang berkolaborasi itu sama guru, sama kepala sekolah, sama wali murid, sama komite. Mengapa seperti itu? Kita membuat anaknya disiplin. Dia setiap hari datang terlambat. Karena apa? Mamanya pun bangun jam 7. Baru nak siap-siap dia bekerja-kejaran. Jadi gimana kita mau menerapkan disiplin datang tepat waktu sementara orang tuanya pun tak peduli seperti itu. Jadi kalau kita berkolaborasi tadi, ayo memang di setiap kelas itu kita kan sudah buat kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Cuma sebatas ada keyakinan di situ, sebatas ada kesepakatan di situ, iya kan? Makanya ini saya jabarkan, saya meminta, ayo kita bagaimana caranya merubah yang selama ini kita berada di zona nyaman, yang biasa-biasa aja, yang penting kita masuk, udah kita masuk, keluar main kita keluar main, bagaimana caranya bersama-sama gitu. Kita rubah visi kita ini atau kita buat suatu bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter tadi, entah 5 menit literasi, 10 menit kita tanamkan 5 menit untuk karakter ini tadi, boleh gitu. Yang penting kita sepakat, guru-guru semua seperti itu. Tentulah kan kalau kita buat kesepakatan kelas sama anak, ya kita pun berubah gitu. Saya pun berubah. Masa kita suruh anak datang yang 7.25, awal aja datang yang 7.30.
setelah masuk kita baru masuk kan tidak itu juga gitu. Kayaknya sia-sia kita buat kesepakatan kelas seperti itu, tapi kita pun sering datang terlambat juga kan, jadi sia-sia di situ tadi. Keyakinan kelasnya sudah mantap-mantap semua, datang tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru. Keyakinan kelas kita sudah ada, kesepakatan kelas kita sudah ada, rasanya kesepakatan sekolah pun sudah ada. Setiap tahun kita itu juga yang kita apakan, tapi hasilnya ya ini gitu. Anak ya tetap seperti itu. Baik, ada lagi? Bagaimana Bapak Ibu yang lain, apa ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan serta umpan baliknya? Saya persilakan. Gimana Bapak Ibu? Kalau diam-diam saja berarti pas. Biar boleh kembalikan ke sisi. Diambil saja di sini. Sisi. KTP digunting-gunting sama dia. Udah diperbaiki semalam. Oke, baiklah Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri sesi diskusi kita pada pagi hari ini, kita baca dulu bersama. Kita lihat visi yang dirancang Bu Fitri itu mewujudkan peserta didik yang berani, mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Di mana visi yang sudah dirancang Bu Fitri ini sudah sesuai dengan atau sudah tersirat dan tersurat sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah kita sekarang ya Bapak Ibu ya. Pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebaiknya dalam merancang sebuah visi itu Bapak Ibu hendaknya memang menyelaraskan dengan profil pelajar Pancasila. Lalu Bu Fitri, mimpinya ini akan diwujudkannya dengan menggunakan tahapan yang dikenal tahapan Bagja ya Bu Fitri ya. Silakan Bapak Ibu nanti jika masih ada yang mungkin penasaran terkait apa itu Bagja, silakan minta materinya sama Bu Fitri. Mana tahu Bapak Ibu ingin merancang sebuah visi pribadi juga, nggak hanya CGP, Bapak Ibu yang lain silakan rancang visi pribadinya. Boleh dibagi ya Bu Fitri ya, tahapan Bagja itu seperti apa? Di mana pada tahapan Bagja ini Bapak Ibu yang dikuatkan adalah potensi yang kita miliki. Jadi dalam membuat sebuah visi atau program berangkat dari kekuatan. Apa kekuatan yang kita miliki? Bukan berdasarkan kekurangan. Kalau kita merasa kurang, tidak ada kurang-kurang terus, alhasil tidak akan jalan-jalan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita membuat sebuah visi atau program berangkat dari sebuah kekuatan yang kita miliki, maka visi atau cita-cita serta mimpi kita akan terwujud. Semoga visi yang sudah Ibu Fitri rancang bisa Bu Fitri raih dan terlaksana. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak dan Bu Fitri sebagai sebelum kita tutup, kita merenung kembali, paling tidak ya kan, tak banyak sedikit penyantol jadilah masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, yang tinggal huruf Z-nya, nah, ataupun huruf yang di tengah-tengah kan gitu. Jadi sekurang-kurangnya kita punya prinsip atau mengambil suatu contoh dari Bu Fitri. Saya juga mau bikin visi di kelas saya. Saya pampangkan besok di dalam kelas saya visi saya, ya kan? Nah, jadi dengan demikian kita punya masing-masing
kita masing-masing. Nah, dari visi kita masing-masing nanti kita gabungkanlah dengan visi dan misi sekolah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita ambil manfaat atau faedahnya dari pertemuan kita pada hari ini. Jadi jangan dianggap ini suatu kegiatan yang sia-sia, ya kan? Itu aja yang tak ada manfaatnya, jangan. Karena manfaat itu pasti ada. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada faedah dan manfaat. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kalimat lagi, saya tutup pertemuan pada hari ini, yaitu pendampingan calon guru penggerak angkatan 10 dengan visinya tadi itu, yaitu visi calon guru penggerak tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna